kegiatan ini direkam, divideokan dari awal sampai akhir. Jadi kita mengikutinya dengan ya baik biar videonya juga bagus. Jadi dari awal sampai akhir nanti direkam. Baik. Yang merekam siapa? Direkam. Ya. Yang merekam siapa? Robot ya. Jadi produk sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita berkah rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam tanpa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 22 Pekanbaru, Ibu Rasmawati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru. Baiklah Bapak dan Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu berbagi praktek baik budaya positif yang ditaja oleh calon guru penggerak atau CGP angkatan 7 dengan pembicara Ibu Riza Kumalasari SPD dan Bapak Kasturianto SPD. Kegiatan pagi ini berbagi praktek baik budaya positif yang ditaja oleh calon guru penggerak angkatan 7 dengan pemateri Ibu Riza Kumalasari SPD dan Bapak Kasturianto SPD. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk pada kegiatan inti pembuka kegiatan ini, kita jemput Ibu Kepala Sekolah Ibu Rasmawati SPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur yang tidak terhingga pada pagi ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita bisa hadir di sini bersama-sama dalam rangka acara berbagi praktek baik budaya positif yang nanti akan ditaja oleh Ibu Riza Kumalasari SPD dan Pak Kasturianto SPD. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Ibu kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah rekan-rekan guru SD 22 Pekanbaru yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena
pada hari ini sudah menyediakan waktu kesempatan kita untuk hadir bersama di sini. Saya ingin mengapresiasi semangat kita yang luar biasa ya, yang mana pada hari ini terutama kepada Ibu Riza Kumalasari dan Pak Pasrianto sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Mereka pada hari ini akan menyampaikan materi tentang berbagi praktik baik, yaitu budaya positif, yang mana ini adalah ilmu juga buat kita calon guru penggerak nanti angkatan 8 ya. Nanti kita semua angkatan 8 yang lulus tadi, insya Allah kita juga akan melewati masa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang semangatnya luar biasa ya. Sekarang ini angkatan 7, nanti kita akan menghadapi angkatan 8 ya, akan menghadapi wawancara. Sekali lagi saya sangat bergembira, bersenang hati melihat semangat kawan-kawan luar biasa. Bersama-sama kita nanti akan ke depan akan menghadapi wawancara, yang mana nanti kita bersama-sama juga akan melewati masa ini ya, tugas seperti ini. Jadi ilmu buat kita. Jadi mari bersama-sama kita ikuti acara ini dengan hikmat, betul-betul, sehingga nanti ketika kita sampai di sini kita tidak tidak canggung lagi, karena kita sudah tahu. Rasa saya cukup demikian sedikit dari saya. Kepada Ibu Riza Kumalasari dan Pak Pasrianto, silakan menyampaikan materi. Kepada kawan-kawan mohon diikuti dengan seksama. Cukup demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah selalu mendukung setiap kegiatan yang diadakan di sekolah kita ini, terutama untuk calon guru penggerak. Bapak dan Ibu semua, sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu bersama-sama kita mendengarkan pemaparan materi dari kedua pemateri CGP Angkatan 7, yaitu berbagi praktek budaya positif, yang akan disampaikan yang pertama sekali yaitu oleh Ibu Riza Kumalasari SPD. Kepada Ibu Riza Kumalasari, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 22 Pekanbaru, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SD Negeri 22 Pekanbaru. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan ke arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti.
Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu guru, hadirin semua yang saya hormati. Sebelumnya ucapan terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di dalam kegiatan berbagi praktik baik ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya Riza Kumalasari, CGP Angkatan 7 Pekanbaru, SD Negeri 22 Pekanbaru, akan menyampaikan berbagi praktik baik budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, mari kita lihat dulu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan. Yang mana menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin Bapak Ibu guru, mari kita lihat kata yang di garis bawahi di sana adalah kata menuntut. Pada saat ini kita guru bukan lagi menuntut, tapi menuntun. Kita tidak menuntut anak untuk bisa, tetapi menuntun, mengarahkan, membimbing agar mereka bisa mencapainya. Pendidikan yang saat ini kita lakukan adalah harus berpihak pada murid, yang mana pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHD itu adalah pendidikan yang berbudi pekerti serta mewujudkan merdeka belajar. Pada saat ini kita telah berada pada kurikulum merdeka yang pada intinya adalah mewujudkan merdeka belajar. Baik, untuk mewujudkan merdeka belajar itu diperlukanlah nilai dan peran guru penggerak. Apa sih nilai seorang guru penggerak? Mari kita lihat bersama-sama. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid. Dan seorang guru penggerak harus memiliki peran menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Dari nilai dan peran guru penggerak itu, maka seorang guru penggerak harus memiliki visi, misi perubahan untuk mewujudkan merdeka belajar. Maka oleh sebab itu diperlukanlah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita lihat apakah makna dari disiplin positif itu. Mungkin kata disiplin Bapak Ibu kita sudah mengenalnya bahkan saat kita sekolah. Kadang kita guru berpikir disiplin itu adalah hal pekerjaan yang sangat menantang dalam pekerjaan kita. Dan bahkan kita sering menghubungkan disiplin itu dengan hukuman. Padahal Bapak Ibu, semua itu sungguh berbeda. Disiplin kita tidak bisa menghubungkannya dengan hukuman. Karena disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Jikapun itu harus, maka kita menghindarinya untuk memberi hukuman. Itulah disiplin positif yang kita bahas pada hari ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi sudah jelas, untuk mewujudkan merdeka belajar itu kita harus memiliki disiplin yang kuat.
Tapi disiplin yang bagaimana? Mari kita lihat bersama. Disiplin apa yang diharapkan? Disiplin yang diharapkan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah disiplin diri. Disiplin dari diri sendiri, yaitunya motivasi internal. Jadi kita menumbuhkan dari diri anak itu sendiri untuk disiplinnya. Jika tidak bisa dari diri sendiri, maka disitulah motivasi eksternal kita yang sebagai pihak luar untuk menumbuhkan sikap disiplinnya. Tetapi di sini kita tidak berbicara tentang hukuman. Kita hanya sebagai pihak luar yang membantu mengarahkan. Dan tujuan yang utama kita adalah agar anak itu tersebut memiliki disiplin di dalam dirinya sendiri. Baik, tujuan kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini kita lihat tujuan kita sebagai seorang guru itu adalah kita menginginkan anak-anak kita itu disiplin untuk berperilaku mengacu ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita capai. Mari kita bersama melihat nilai-nilai kebajikan apa yang harus dimiliki oleh anak-anak kita pada saat ini. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai bagaimana perilaku seorang anak itu. Sekarang ini pada pendidikan negara kita ini, salah satu nilai kebajikan universal itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Saat ini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, makanya kita sudah harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, setiap anak kita harus memiliki nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif. 6 profil pelajar Pancasila ini kita harus menerapkannya dan anak kita harus memilikinya. Baik, nilai-nilai kebajikan universal selanjutnya adalah 9 pilar karakter. Jadi Bapak Ibu, selain dari anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila, anak-anak kita juga harus memiliki 9 pilar karakter ini. Di antaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, dan gotong royong, serta percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kalau kita lihat poin-poin dari nilai kebajikan universal 9 karakter ini, itu hampir sama dengan profil pelajar Pancasila dan terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal berikutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Inilah yang penting juga untuk anak-anak kita. Keterampilan hidup yang harus dimiliki. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Yang kedua, lurus hati. Yang ketiga, pendengar yang aktif. Yang keempat, tidak merendahkan orang lain. Yang kelima adalah memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, dan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun agar anak-anak kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Selanjutnya,
Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Lanjut, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita sebagai manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi kita berperilaku, ya sudahlah aku lakukan, atau seandainya tidak saya lakukan akan gimana? Oh, akan dihukum. Ya udah, mereka akan mengerjakannya. Jadi itu motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada saya kena hukuman guru, lebih baik saya kerjakan. Itu adalah motivasi perilaku manusia yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kita sebagai seorang guru, kita mungkin meminta tolong sama anak. Nanti, nak tolong ambilkan ibu air. Terkadang kita melebihkan, kasih uang jajan 1.000. Besok hari lagi belum kita menyuruh lagi ngambil air, udah datang anak itu. Kita megang gelas saja, anak-anak itu udah datang. Bu, boleh saya ambilkan airnya? Kenapa? Karena dia mengharapkan imbalan. Jadi perilakunya itu mendapatkan imbalan dan penghargaan diri, dan bukan dari dirinya sendiri. Dan motivasi perilaku yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi perilaku yang ketiga inilah yang akan kita harapkan. Jadi kita akan menuntut anak-anak agar motivasi dia dalam berperilaku, baik di sekolah maupun di luar, di lingkungannya, harus mereka menjadi orang yang mereka inginkan tanpa ada paksaan, dan mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena dia takut hukuman, dan bukan juga karena mengharapkan imbalan dan penghargaan. Baik Bapak Ibu guru sekalian, kita lanjutkan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kita sudah sering mendengarnya. Hukuman, kita sering kali memberi hukuman kepada anak tanpa kita melihat apakah hukuman itu berpengaruh kepada anak itu sendiri atau tidak. Sekarang kita lihat dalam sebuah keyakinan kelas, apabila ada anak yang melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas itu, seringkali kita guru itu memberi hukuman dan konsekuensi. Padahal sebenarnya itu adalah alternatif yang terakhir, karena itu tidak membentuk motivasi perilaku anak yang ketiga yang diharapkan tadi. Di sini yang diharapkan itu adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positifnya? Yaitu restitusi. Hukuman yang diberikan itu adalah, terkadang kita memberi hukuman tidak sesuai dengan pelanggaran yang dibuat anak. Contohnya, anak datang terlambat ke sekolah, kita memberi hukumannya lari sekeliling lapangan. Jadi itu hukuman, bukan konsekuensi. Kalau hukuman itu dia tidak ada berhubungan pelanggaran dengan yang kita suruh, atau pelanggaran atau sanksi yang kita berikan. Tapi kalau konsekuensi itu berhubungan. Contohnya, anak menumpahkan air di atas meja, terus kita bilang sama anak, nak tolong bersihkan air yang kamu tumpahkan tadi. Itu adalah konsekuensi. Tapi bagaimana dengan restitusi? Restitusi tentu berbeda. Restitusi kita lihat di sini dulu. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sudah termasuk identitas gagal.
Jadi Bapak Ibu, hukuman itu tidak diperhitungkan lagi pada saat sekarang ini. Karena kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sementara pada restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak bebas memilih. Kalau hukuman, anak merasa tersakiti, anak sakit, kita beri hukuman. Sementara kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Karena dia melakukan kesalahannya tadi, dia memperbaiki kesalahannya itu. Sedangkan restitusi mereka mempunyai pilihan bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, murid dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi. Sementara hukuman tadi murid akan tersakiti. Sementara restitusi adalah murid mendapatkan penguatan. Baik, kita lanjutkan perbedaannya lagi. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi jika kita memberi hukuman, kalau mereka tidak takut, berarti percuma saja hukuman itu tidak akan berjalan. Yang kedua, konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau konsekuensi, kita sebagai guru kita harus memperhatikan terus tingkah anak itu. Sementara pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Seterusnya, hukuman, murid membenci peraturan. Jadi melihat deretan peraturan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dia benci dengan peraturan itu. Sementara konsekuensi, murid menghormati peraturan karena setiap peraturan konsekuensinya ini jelas. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Setiap kesalahan yang dibuat oleh dirinya, dia akan menilai dirinya sendiri dan berusaha memperbaikinya sendiri, mencari solusinya sendiri. Di sini juga hukum itu adalah mode paksaan. Kita memaksa, mau tidak mau, kamu harus mau. Itu hukuman. Sementara konsekuensi itu stimulus respon. Kita berikan direspon. Sementara restitusi itu teori kontrol. Mungkin kalau teori kontrol nanti akan lebih dibahas selanjutnya. Selanjutnya, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, murid belajar sportif atau tidak menyembunyikan kesalahan. Dan selanjutnya pada restitusi, murid menguatkan dulu. Oke. Ya, hukuman itu murid belajar menyembunyikan kesalahan. Sementara pada konsekuensi, murid belajar taat peraturan atau sportif. Sementara restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Kita lanjutkan. Apa sih dampaknya pada murid? Hukuman itu dampak pada muridnya adalah marah. Anak itu akan menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, dan berdendam. Itu adalah dampak-dampak pada murid jika kita memberikan hukuman. Sementara dampak pada murid kalau kita memberikan konsekuensi adalah anak kehilangan hak, waktu jeda seorang diri dan penahanan. Karena anak adalah stimulus kontrol yang kita berikan, anak kehilangan hak untuk menentukan. Dia membuat kesalahan, kita yang menentukannya. Selanjutnya restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Next. Ya, kita lihat perbedaannya lagi. Hukuman itu yang membuat adalah guru. Jadi setiap hukuman itu biasanya dari kita ya Bapak Ibu. Tidak ada hukuman itu datangnya dari murid, tapi hukuman itu datangnya dari kita sebagai seorang guru. Tentunya hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani dengan menyalahkan. Kita sering, kamu salah, dan kita sering mengkritik.
dan bahkan menyindir serta merendahkan. Padahal itu sangat tidak boleh pada pendidikan kita pada saat ini. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Tadi kita buat bersama-sama. Jika kamu melakukan ini, kamu harus begini ya. Iya Bu. Berarti itu kita bersama-sama murid membuatnya. Membantu guru menyatakan peraturan, kita memberikan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensinya. Sementara restitusi itu dibuat oleh murid. Jadi restitusi ini murid yang membuat. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas. Jadi apa keyakinan kelas kita? Setelah itu membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Oke, coba kita lihat nih Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Mari bersama-sama kita telaah bersama. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman tadi? Karena tidak sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Jadi kalau lari mengelilingi basket karena terlambat hadir. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya. Yang ketiga, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya Bapak Ibu. Kesalahannya mematahkan pensil, tapi hukumannya membersihkan WC. Jadi tidak sinkron, tidak berhubungan. Selanjutnya yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Masih dua, hukuman atau konsekuensi. Jadi konsekuensi, ya benar. Karena 10 menit jam istirahatnya dipakai untuk mengerjakan tugas karena dia 10 menit terlambat datang. Itu adalah konsekuensi. Jadi sampai di sini Bapak Ibu mungkin kita sudah bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya, kita di sini hanya berbagi praktek baik. Jadi bukan menggurui dan bukan juga untuk mengajarkan. Cuma kami langkah awal mungkin kami lebih duluan mendapatkan hal-hal yang seperti ini dan Bapak Ibu akan nanti juga mendapatkannya yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Ya, ini dia restitusi itu. Kita lihat restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi untuk menerapkan disiplin positif itu yang diperlukan itu adalah restitusi, bukan hukuman dan bukan juga konsekuensi. Hukuman itu tadi identitas gagal, bersifat negatif. Konsekuensi identitas sukses tapi bersifat netral. Dan restitusi inilah identitas sukses yang bersifat positif. Apa itu restitusi? Kita lihat proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu menurut dosen 2004. Selanjutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi pada restitusi ini adalah mengajarkan murid mencari solusinya. Kita bukan menyalahkannya, tapi menanyakannya
apa kesalahan yang telah kamu buat. Apa menurutmu itu benar atau tidak? Apakah menurutmu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita punya atau tidak? Jika tidak, bagaimana sikapmu seharusnya? Dan kita juga harus memberikan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita memberikan pandangan kepada anak agar mereka tidak takut untuk berbicara. Kamu nggak perlu takut. Semua orang mengarahkan anak itu mencari solusi dirinya sendiri, sehingga menguatkan dirinya sendiri dan dia bisa kembali ke kelompoknya dengan semangat. Baik, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, restitusi ini kita tidak meminta anak mengakui kesalahannya. Cara yang lebih baik dari restitusi ini, dari ketiga yang kita bahas pada hari ini, hukuman, konsekuensi, restitusi. Maka restitusi adalah cara yang paling baik. Tadi kita sudah bahas bahwa restitusi ini adalah identitas sukses dan positif, sementara hukuman adalah identitas gagal. Jadi kita harus menghindarinya. Selanjutnya, restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Sementara terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitunya tentang keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini apa perbedaannya dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas, peraturan kelas. Kalau keyakinan, peraturan dari kalau peraturan itu dibuat sama gurunya sendiri. Tapi kalau keyakinan itu semua bersifat menyeluruh, baik anak kesepakatan secara bersama. Ya. Jadi anak terlibat. Kalau mungkin kalau apa tadi? Yang pertama itu Peraturan. peraturan. Ya. Menurut saya. Ya, benar Bu Jida. Terima kasih Bu Jida. Jadi peraturan dan keyakinan kelas ini sebenarnya berbeda. Dia hampir mirip, tapi berbeda. Berbedanya di mana? Ya, dari cara pembuatannya. Jadi kalau peraturan itu biasanya itu dibuat oleh guru sepihak. Begini peraturan kita, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Sementara keyakinan kelas itu dibuat oleh murid bersama dengan gurunya. Dibuat murid yang membuat, guru hanya menuntun. Selanjutnya, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Peraturan lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif ini tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata jangan. Itu bentuk negatif. Jadi kita buat dengan kalimat-kalimat positif. Selanjutnya, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi semua anak wajib ikut di dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, bersedia meninjau dari waktu ke waktu. Jadi setiap kita membuat keyakinan kelas, kita harus tinjau lagi bagaimana keyakinan kelas kita ini. Baik, ini sedikit prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mungkin masing-masing kita di kelas sudah ada, tapi ini diingatkan kembali cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita mungkin berikan kertas kepada anak-anak agar mereka menuliskan, berpendapat apa-apa saja sih yang perlu disepakati di dalam kelas kita ini. Setelah itu mencatat semua masukan. Jadi nanti mungkin kita catat di papan tulis atau kertas karton besar semua masukan-masukan dari anak. Kita catat dulu semuanya. Setelah itu gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Jadi pada keyakinan kelas ini
diharapkan menggunakan kalimat-kalimat positif. Di sini kita lihat, jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan kalimat negatif. Jadi pada keyakinan kelas itu kita tulislah berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi itu adalah kalimat-kalimat positif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat dan temukan nilai-nilai kebajikan dan temukan satu keyakinan. Tadi kan anak-anak kita suruh curah pendapat. Si A mungkin dia tidak boleh datang terlambat, Bu. Si B mungkin saling menghargai, Bu. Kita harus lihat nilai kebajikan apa yang telah disebutkan oleh anak tadi. Terus setelah itu kita temukan keyakinan satu keyakinannya. Kita gabungkan. Oh, ini tidak datang terlambat, disiplin, berarti ini bisa kita gabung. Apa keyakinannya akan kita buat? Baru kita buat dengan kalimat yang positif. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah kita kumpulkan tadi nilai-nilai kebajikan dan kita satukan keyakinannya, tentu kita tulis lagi, kita tinjau ulang lagi. Anak-anak coba lihat, ini keyakinan yang telah kita lihat, sehingga keyakinan itu kalau anak kita 25 tadi berarti mungkin tersisa keyakinan itu sekitar 10 paling banyak, atau mungkin 8, karena tadi sudah kita gabung-gabungkan. Oh, ini nilai kebajikannya sama, berarti kita temukan satu keyakinannya. Setelah itu keyakinan kelas selesai, semua murid dipersilahkan meninjau ulang dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi kalau sudah selesai kita buat di kertas karton, kita bilang sama anak, berarti ini kalau kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas ini, berarti kita sepakat ya, kita tanda tangan. Mungkin kalau tidak tanda tangan, mungkin kita sepakat semuanya, setuju Bu, berarti itu sudah sepakat. Dan termasuk guru. Jadi guru juga harus ikut di dalam keyakinan kelas tersebut. Setelah itu keyakinan kelas itu kita tempelkan di dinding di tempat yang mudah terlihat oleh anak. Oke. Next, ini adalah contoh keyakinan kelas. Di sini mencoba untuk keyakinan kelas 6. Pertama, itu selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang kelima, senantiasa membantu. Mungkin banyak lagi keyakinan-keyakinan kelas yang kita buat, tentunya tidak sama setiap kelasnya, berbeda setiap kelasnya. Tapi itu tergantung dari guru kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk sesi berikutnya, mungkin kita sedikit dulu menggerakkan ini dulu Bapak Ibu, karena dari tadi lumayan mendengarkan cerita ya. Ya Bapak Ibu berdiri, kita semua dulu Bapak Ibu. Ya, mungkin saya mohon Bapak Ibu untuk mengikuti gerakan dan sambil bernyanyi. Nanti liriknya saya tahu, saya paham dan saya bisa. Saya tahu, saya paham dan saya bisa. Saya tahu, saya paham, tahu saya paham, saya tahu, saya paham dan saya bisa. Saya tahu, saya paham dan saya bisa. Saya tahu, saya paham dan saya bisa. Saya tahu, saya paham, tahu saya paham, saya tahu saya paham dan saya bisa. Oke, sekarang dan saya bisanya kita gantikan dengan saya melakukan, tapi kakinya diletakkan. Saya tahu, saya paham dan melakukan.
semua. Baik Bapak Ibu, mungkin itulah adalah berbagi praktik baik budaya positif yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator kita. Iya, Bapak dan Ibu bagaimana? Tepuk tangan dulu buat pemateri kita yang pertama, Ibu Riza Kumalasari. Sudah semangat Bapak Ibu? Semangat. Iya, mudah-mudahan sudah paham isi materi yang disampaikan Ibu pemateri yang pertama. Nah, kalau ada yang belum paham, boleh saya buka sesi tanya jawab, tapi hanya satu pertanyaan. Karena kita waktunya sempit. Boleh dengan raise hand menunjuk tangan. Silakan Bapak dan Ibu. Hanya satu pertanyaan saja. Silakan. Ibu yang di sana. Silakan Ibu yang pakai jilbab hitam. Sudah semuanya? Sudah paham? Sudah Bu. Baik, alhamdulillah. Semuanya sudah paham. Ibu Riza Kumalasari, alhamdulillah. Kita masuk pada pemateri kedua, lanjutan berbagi positif, budaya baik. Kita lanjut. Ada yang bertanya? Ibu Arma, ada yang ditanyakan? Silakan. Baik. Sampaikan namanya Ibu. Ya, berdiri. Sampaikan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Yulita dari SD Negeri 22 Guru kelas 1. Dari yang saya dengarkan dan dari yang saya simak tadi, saya mau bertanya mengenai keyakinan kelas. Ya, apakah keyakinan kelas ini atau kapankah keyakinan kelas ini dibuat? Apakah setiap hari satu kali satu semester atau satu kali dalam satu tahun? Terima kasih kepada Ibu pemateri, kami ucapkan terima kasih dan kami tunggu jawabannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan Ibu Riza. Baik, terima kasih Ibu Arma, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu, apakah kita membuatnya sekali per semester atau per tahun? Sebenarnya membuat keyakinan kelas itu tentunya pertamanya kita adalah di awal tahun pelajaran. Kita buat di awal tahun pelajaran itu tergantung kita, karena tadi sudah ada prosedur dan itu kita harus tinjau ulang kembali. Jadi kita lihat, mungkin kita buat pada awal tahun pelajaran kita buat keyakinan kelas, terus kita lihat dalam sebulan, 2 bulan atau 3 bulan pertama. Seandainya dalam 3 bulan pertama keyakinan kelas itu memang sudah dilaksanakan sama anak-anak kita semua, berarti itu bisa kita lanjutkan ke 1 tahun, berarti kita sudah berhasil. Tapi jika dalam 1 bulan atau 3 bulan itu anak kita masih banyak juga melanggar dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, tentunya itu perlu kita tinjau ulang lagi bersama. Kita kumpulkan lagi, ayo ya kita sepakati lagi, gimana sih maunya gitu, kamu mau apa, kita tanya lagi maunya. Ini kita sudah buat keyakinan kelas loh, ini kamu sudah tanda tangan loh di sini. Nah, sekarang ibu tanya lagi, tapi masih melanggar, kamu sebenarnya mau apa? Jadi kita tanya lagi, kita tuntun lagi mereka untuk membuat kesepakatan baru. Jadi keyakinan kelas itu tidak ada batas waktunya, makanya perlu ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Bisa saja berubah dalam 1 bulan, mungkin bisa bertahan dalam 1 semester, atau bahkan bisa bertahan dalam 1 tahun. Tapi kalau untuk tiap hari berganti tentu tidak mungkin juga Ibu ya, karena setiap hari kita buat keyakinan kelas, nanti habis waktu kita untuk membuat keyakinan kelas. Tapi minimal untuk 1 bulan pertama. Nanti kita tinjau lagi dari waktu ke waktu. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Arma.
kasih Bu Arma. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini. Jika ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan berbagi praktik baik ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita sama-sama, ibu-ibu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia. Tangan semuanya. Untuk Ibu pemateri yang pertama, bagus sekali ya materinya ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung panggilkan saja pemateri kedua, Bapak Kasturianto. Sudah siap Bapak? Bapak Kasturianto SPDI, silakan Bapak.